Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam suara gembala di pagi hari ini, mengambil bagian pembacaan Roma 3 ayat 23 yang berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Adakah di antara kita yang berani mengklaim dirinya sebagai orang benar, yang tidak bercacat dan tidak berdosa? Jawabnya pasti tidak mungkin. Hal ini secara jelas mengingatkan kita kembali pada pasangan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka tidak bercacat, tidak berdosa pada awalnya. Mereka diciptakan sempurna dan mempunyai sifat-sifat baik seperti Allah. Namun pada akhirnya, mereka menjadi tidak sempurna karena melanggar perintah Allah dan terpedaya pada perkataan iblis atau si ular. Itulah sebabnya semua manusia tanpa terkecuali penuh dengan dosa. Biasa berbuat dosa, dikuasai oleh iblis, sehingga ia selalu berdosa. Ia tidak sanggup untuk menuruti standar atau ukuran Allah dalam hidupnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan sampai sekarang keadaannya merosot terus dan tidak pernah kembali seperti semula. Di zaman yang semakin maju, dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan hebat, kejahatan yang ada di dunia justru menjadi lebih jahat daripada masa-masa sebelumnya. Manusia sekarang sudah sangat jauh dari karakter Tuhan yang panjang sabar, mengampuni kesalahan, pengasih, dan sebagainya. Jika kita melihat berita melalui media sosial, media cetak, dan lain-lain, kejahatan zaman sekarang ini semakin canggih, sadis, dengan kerusakan yang dihasilkan semakin parah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin di tahun 90-an, 80-an, atau 70-an orang tidak pernah terpikir untuk melakukannya, namun kini telah terjadi. Semua itu terjadi akibat dosa yang telah membuat manusia menjadi egois, menyimpang dari jalan yang benar, serta kehilangan kendali. Dalam bahasa Yunaninya, hamartia atau dosa berarti meleset dari sasaran. Nah, apa sasarannya? Sasarannya yaitu kehendak atau jalan Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, atau dikatakan image of God. Tetapi karena jatuh ke dalam dosa, maka image of God atau gambar dari Allah ini menjadi luntur, kabur, rusak, dan tidak jelas lagi. Meskipun mungkin sisa-sisanya masih ada. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jalan dan kehendak Tuhan sudah tidak terjadi sepenuhnya di dalam kehidupan manusia. Yang ada sekarang adalah kehendak manusia yang jadi, yakni kehendak untuk memuaskan nafsu daging yang ditunggangi oleh dosa. Manusia telah jauh dari kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia baru bisa dikatakan tidak berdosa jika dia melakukan segala sesuatu dengan kehendak Allah. Tiap hari, tiap saat. Tapi apakah itu mungkin? Karena sedikit saja meleset, dia sudah berdosa. Mengenai segala perbuatan, perasaan, dan pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Besar atau kecilnya perbuatan dosa di mata Tuhan, setiap dosa adalah sama, yaitu tindakan memberontak terhadap Tuhan.
Dan hukuman untuk semua dosa itu pun sama, yaitu kematian. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bagian A. Sebab upah dosa adalah maut. Apa yang selalu kita lihat akibat dari dosa? Yang paling mudah untuk dilihat yaitu kehidupan yang kacau balau. Misalnya anak melawan orang tua, suami istri saling bermusuhan, orang saling melukai, menjatuhkan, membunuh, dan lain sebagainya. Tetapi akibat dosa yang paling penting, yaitu karena dosa manusia menjadi terputus dari Allah, sebab yang kudus dan yang kotor tidak dapat menjadi satu. Maka dari itu, melihat Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Apa akibat terpisah dari Allah? Terpisahnya kita dari sumber kehidupan sendiri, yaitu Tuhan, adalah kematian. Kematian yang dimaksud di sini adalah kematian kekal. Karena semua orang akan mati secara fisik, tetapi orang-orang yang memperoleh keselamatan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sedangkan sisanya akan menerima kematian yang kekal. Manusia dengan kemampuannya sendiri tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan permasalahan dosanya. Semuanya menjadi rusak karena dosa. Jika dikaitkan dengan ajaran kita tentang keselamatan, maka manusia pada dasarnya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jika di dalam satu aspek kehidupan benar-benar dia tidak berdosa, tetapi di dalam aspek yang lain dia berdosa, maka dia tetap adalah pendosa. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Sebab itu, berbahagialah kita yang menyadari keberdosaan kita, yang sudah memasuki hubungan baik kita dengan Allah, dan yang menyebabkan kita menerima hukuman, yakni kematian. Karena inilah permulaan dari anugerah. Kesadaran kita sebagai manusia bahwa diri kita berdosa dan tidak layak di hadapan Allah akan menempatkan diri kita pada posisi yang tepat jika berhadapan dengan Allah. Bahwa tidak ada satu titik kecil pun dalam diri kita yang bisa dipakai sebagai modal untuk menyatakan bahwa kita adalah orang benar, tidak bercacat, dan tidak berdosa. Melainkan bahwa diri kita sudah layak untuk dimurkai dan dibuang. Seperti kata Paulus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun pada akhirnya, karena iman, kita mengakui bahwa hanya oleh kasih karunia Allah, manusia bisa dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.